Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena denda 350.000 karena jumper MCB di oknum PLN. Terus ada juga yang beli token 100.000, mungkin maksudnya 50.000 ya. Terus datang P2TL pelanggaran P4 melampaui batas. Jadi dua teman kita kemarin ada yang kena denda karena KWH 450 VA nya melebihi batas ya. Jadi berapa sih batas maksimal penggunaan KWH 450 VA subsidi itu ya? Normalnya itu di bawah 100.000 ya pemakaiannya ya. Kalau di tarif normal ya di bawah 100.000 itu normalnya segitu. Kalau udah 100.000 ke atas kemungkinan ada pelanggaran yang disengaja atau tidak sengaja ya, dengan jumper MCB, MCB rusak, MCB ceket, dan pemakaiannya yang melebihi batas ampere dari MCB tersebut. Nah, untungnya teman kita itu hanya didenda 350.000 ya. Jadi tidak dicabut subsidinya, disuruh naik daya, dendanya nggak 1 juta kayak biasanya. Jadi masih normal lah, kalau denda 350.000 itu masih normal. Terus MCB-nya udah dikembalikan seperti normal lagi, jadi nggak jumperan. Nah, ceritanya dia itu kan dari KWH tinggalan dari zaman dulu ya. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya ya KWH 450 VA memang kecil dan subsidi. Jadi kalau dipakai bersamaan magicom, pompa, menyuci itu pasti jeglek. Nah, kalau nggak jeglek itu tanda tanya, mungkin MCB-nya ceket atau ada modif MCB atau jasa oknum menguatkan MCB. Jadi solusi yang aman, yang tentram, yang damai, yang jujur adalah dengan pasang KWH baru. Pasang KWH baru 900 VA atau 1300 VA untuk cadangan atau sebagai daya lebihnya lah, kita pakai KWH baru untuk beban-beban yang berat, sehingga KWH subsidinya tetap aman, pemakaiannya normal, tidak melebihi batas ya. Pemakaian normal itu gimana? Pemakaian normal itu 12 jam ya guys. Misalnya KWH 450 VA itu kan sekitar 140.000, normalnya ya harusnya 70 ribuan. Karena apa? Karena lampu kita nyalanya mungkin cuma 10 jam. Terus untuk magicom nanak nasi ya juga mungkin 1 jam nanak, nanti 7 jam menghangatkan, seperti itu ya. Terus kulkas walaupun nancep terus itu mungkin loadingnya cuma 12 jam. Jadi jarang sekali listrik rumah kita itu yang nyala 24 jam, nggak ada. Walaupun kita nyalakan AC pun ya, misal punya AC itu mungkin 12 jam loadingnya, yang selanjutnya itu standby. Jadi nggak ada listrik kita yang menyala benar-benar 24 jam, itu nggak ada. Rata-rata ya 12 jam ke bawah ya. Jadi makanya pemakaian normalnya itu separuhnya dari kapasitas. Kalau lebih dari itu ada dugaan MCB-nya di jumper, di modif oknum, MCB-nya seperti itu ya, jasa menguatkan MCB. Oke, jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Solusinya pasang baru, atau kalau kita sudah mampu, misalnya sudah mampu, kita bisa tambah daya ya, tapi tarifnya naik 3 kali lipat. Misalnya biasanya habis 100.000 nanti jadi 300.000, seperti itu ya. Jadi solusi yang aman, tagihan nggak naik banyak ya, pasang KWH baru. Itu aja ya yang saya sampaikan, ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman ya. Jadi bang, saya habis 100.000, 120.000 tapi nggak kena denda ya, mungkin belum waktunya atau nggak kepilih aja, nggak apes ya guys ya. Jadi walaupun tagihan nano segitu nggak semuanya langsung didenda, mungkin dipilih satu-satu, mungkin oknumnya masih kerja di situ jadi aman. Jadi banyak alasan. Terus teman kita kemarin juga ada yang pindah KWH, itu puluhan tahun baru kena denda. Ya memang selama puluhan tahun itu juga kena denda banyak ya, 2 jutaan lah. Jadi memang selama puluhan tahun itu dia dirasa aman ya lewat oknum. Mungkin oknumnya udah pindah, jadi ada pemeriksaan lagi akhirnya kena denda. Atau ada update data KTP ya, sesuai apa enggak, orangnya masih ada apa enggak gitu ya. Jadi akhirnya tidak sesuai koordinat, datanya tidak sesuai, akhirnya kena denda. Ada yang mencari-cari ya.
Oke, itu aja ya. Jadi tidak semua penjahat itu ditangkap kalau di dunia ya. Ada yang lolos, ada yang nerobos lampu merah yang nggak ditilang juga ada. Jadi tergantung apes-apesan kita. Ada yang nerobos pas ada polisi ya ketangkep, kena operasi ya. Seperti itulah ya analoginya ya. Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.